Wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita dasar pembinaan tanah mekanis ya. Kalau materi sebelumnya terkait dengan properties tanah ya, kemudian mengenai masalah efektivitas pekerjaan dari pembinaan tanah mekanis itu bagaimana ya. Sekarang kita masuk ke permasalahan terakhir, yaitu pemotongan dan penimbunan tanah. Dalam kita menghitung masalah pemotongan dan penimbunan tanah ya, di sini dapat kita lihat bahwa konsepnya ada beberapa kondisi. Kalau untuk gedung yang sebelumnya saya sampaikan bisa kita menggunakan metode grid, sedangkan untuk jalan bisa kita menggunakan untuk metode ruas ataupun metode diagram massa. Saya hanya menyampaikan untuk dua metode saja, metode grid dan metode ruas. Metode grid ini pada dasarnya merupakan pembagian dari luasan tanah yang ada ya. Jadi dia akan dipotong menjadi luasan-luasan kecil begitu ya. Jadi semakin banyak potongannya maka perhitungannya pun semakin lebih valid ya. Kalau kita menghitung ini secara manual ya. Tapi untuk saat sekarang sudah banyak perhitungan metode cut and fill ini dengan software ya. Di sini untuk menghitung metode grid ya, untuk menghitung volume dengan metode grid ini dapat kita lihat pada konsepnya, yaitu ada ketinggian yang diinginkan, ada ketinggian yang sebenarnya, ada kedalaman penggalian, ada kedalaman penimbunan ya. Jadi hal ini berapa aspek di dalam metode grid yang harus kita ketahui ya. Jadi ada ketinggian yang diinginkan ya, yang diinginkan berapa ini berdasarkan perencanaan. Kemudian yang ini yang kondisi existing ya, yang sebenarnya. Kemudian di bawahnya ada kedalaman penggalian, kedalaman penggaliannya berapa dan kedalaman penimbunannya berapa. Data yang tercatat pada setiap persimpangan biasanya yang ini nih ya. Setelah itu dibuat tabel untuk menghitung volume tanah galian dan timbunan. Seperti ini lebih kurang ya. Jadi nantinya misalnya ada luasan tanah seperti ini, kemudian dibuat gridnya, diperkecil ya, diperkecil sehingga dia menjadi luasan-luasan kecil. Dari konsep yang diperkecil ini ya, dari konsep yang diperkecil ini ada huruf ya, ada huruf dan ada angka gitu. Jadi kita akan memonitornya berdasarkan kode yang akan kita pakai apa gitu ya. Jadi ini misalnya berarti nantinya ada frekuensi ya, ada frekuensi masing-masing. Seperti yang dapat dilihat untuk A1 misalnya. A1 berarti frekuensi cuma satu, yaitu hanya luasan yang ini. B2 misalnya. B2 berarti B di sini tarik yang 2 ini berarti persimpangan yang ini. Maka ada 4 frekuensi ya. 1 2 3 4. C3 misalnya. C3 berarti C3 yang ini ya, yang lebih kurang yang ini ya. Ya, sorry, ini angka 3-nya di sini nih. Mohon maaf. 3-nya di sini saya tukar dulu ya. Jangan nanti salah. Oke, baik. 3-nya di sini, maka C3 berarti C-nya yang ini. C-nya yang ini. 3 dari sini, maka titik jumpanya di sini, maka ada satu frekuensi. Sebagai contoh ya, misalnya pada titik 1A, luas area yang ditentukan oleh titik tersebut adalah 0,25 kali ya, dengan luas sektor atau 0,25A. Jika luas sektor dinotasikan dengan A, sedangkan 1B adalah 2 dikalikan 0,25A. Ya, berarti 2 kali 0,25A. Ya, 1A tadi 0,25 ini.
Berarti 1B berarti dia kan 2 kali karena frekuensinya 2. Satu frekuensi pertama, frekuensi kedua. Berarti 2 kali 0,25. Karena besaran tadi yang saya sebutkan bahwa satu frekuensi ini dia 0,25. Dari contoh saja ya, dari contoh. Begitu selanjutnya jika misalnya kita gunakan 2B. 2B berarti ini 2, ini B berarti 4 kali 0,25 ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Maka luas dari kondisinya misalnya contohnya begini. Dari hasilnya kan kita ketahui tadi ada 4 aspek, yaitu ketinggian yang diinginkan, ketinggian yang sebenarnya. Makanya ada kedalaman penggalian ataupun ada kedalaman penimbunan dari hasil ketinggian yang diinginkan atau ketinggian yang sebenarnya yang kita hitung gitu. Misal ketinggian yang diinginkan itu 4,2, maka ketinggian misalnya ketinggian di 1A ya, ketinggian yang existingnya atau yang sebenarnya 6,5. Maka dari 4,2 ke 6,5 ini yang terjadi itu yaitu kedalaman penggalian ya. Akan digali tanahnya kan, akan digali. Maka kita letakkan 02,3 sebagai galian di sini. Begitu juga 1B, misalnya ketinggian yang diinginkan 4,4, ketinggian sebenarnya 5, berarti kan adanya penggalian 0,6. Begitu juga yang ini 1C 4,6 dengan 3, berarti ketinggian yang diinginkan 4,6, ketinggian sebenarnya 3, maka ada kedalaman penimbunan ya, adanya penimbunan sebesar 1,6 meter persegi. Begitu selanjutnya ya, misalnya seperti itu. Begitu hasil ini hasil dari pengukuran kontur ya, pengukuran kontur yang ada ya. Misalnya. Baik, ini direkap ya. Tadi misalnya kita udah tahu nih 4,2 6,5, elevasi baru 4,2, elevasi existing yang lama 6,5, maka tinggi galinya 2,3. Tinggi timbunnya kan tidak ada, 0 ya. Karena kita menggali. Frekuensinya 1 tadi, 1A. 1A yang ini ya, 1A, maka ini frekuensi 1. Misalnya luas tetapnya tadi 32 meter persegi ya. Ya, luas tetapnya 4,4 dikali 8, luas setiap gridnya 4 kali 8 meter persegi, maka 32 meter persegi. Maka volume galinya misalnya hasil yang ini kita ketahui 2,3 ya. Ini dia 73,6. 2,3 dikalikan 32, maka dapatlah 73,6 meter kubik dari pengalian 2,3 ke 32 ini. Maka di sini yang ada volume gali. Kalau untuk volume timbun ini misalnya 32 ya dikalikan timbunan 1,6. 1,6 itu dari pengulangan 4,6 dikalikan 3 dapat 1,6, dapatlah 51,2. Dari hasil ini nantinya volume galian ini dijumlahkan ke bawah dan volume timbanan dijumlahkan ke bawah, maka kita ketahui bahwa kita lebih banyak kita proses penimbunan daripada kebutuhan penimbunan daripada penggalian ya. Dari sini total yang ada. Oke, baik. Itu contoh yang untuk volume dari menghitung volume galian dan timbunan dengan cara metode grid ya. Sekarang metode ruas. Pada gambar perencanaan suatu proyek jalan misalnya ya. Jadi kan itu biasanya kalau jalan biasanya memanjang dengan beberapa stationing gitu ya. Tergantung dari kita membuat stationingnya semakin pendek nantinya ya, stationingnya jaraknya semakin pendek maka semakin baik ya. Supaya lebih akurat gitu ya, Maka dari stationing 0+00 sampai berapa finish dari pekerjaannya ya. Dari setiap stationing itu maka akan ada proses cross section gitu, pemotongan melintang yang ada untuk menghitung dari berapa timbunan ataupun berapa galian yang dibutuhkan gitu. Contohnya jalan sepanjang 800 meter akan dibangun pada setiap stasiun ataupun stationing dilakukan survei lapangan dengan hasil sebagai berikut. Misalnya nih, ya ini stationingnya dibuat pendek 100 meter, pas 100 meter sampai dia 800 meter, berarti ada 8 stationing ya. Misalkan dari hasil yang ada luas galiannya dari hasilnya 55, luas timbunannya 30 gitu. Untuk stationing 100 20 dan 15 gitu. Yang 200 25 ke 80 misalnya ya, ini meter persegi. Maka dari nilai itu nantinya stationing 0 ke 100 ya.
itu panjang ruasnya 100 meter. Jadi kan 100 meter nih panjang ruas yang ada nih, ya. Kemudian luas galiannya tadi kita ketahui 55, ya. 0, yang untuk 0 per 100 tadi 20 nih. Nih, 55 dan 20 untuk galian luas timbunan yang sini 30 dan 15. Maka ini dijumlahkan terlebih dahulu, dibagikan 2. Dapatlah 37,5 untuk rata-rata galian. Untuk timbunan ya 30 tambahkan 15 bagi 2 22,5. Dari kondisi ini maka 37,5 dikalikan 100 dan 22,5 dikalikan 100. Berarti galian 37,5, timbunan dia 2250. Begitu selanjutnya sampai di bawah gitu. Ya sampai di bawah ini dijumlahkan. Maka kita ketahui bahwa totalnya kita lebih banyak menimbun ya dengan ukuran kubikasinya 40.900, maka di sini volume galiannya 19.600, berarti kita harus banyak mendatangkan tanah untuk mendapatkan timbunan. Kalau ini tanahnya digunakan semua, misalnya kalau memang ini total mau diganti gitu, ya berarti 40.900 kubik kita akan mengganti untuk melakukan penimbunan tanah di sini. Oke, baik, itu dia metode grid dan metode ruas secara kondisinya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.